Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Ratno Widoyo, merupakan dosen tetap di bagian epidemiologi dan biostatistik program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat. Saya telah menjadi dosen tetap sejak tahun 2015 dengan nomor NIDN 0022028701. Saya saat ini berstatus sebagai dosen dengan tugas belajar. Saya mengambil jenjang pendidikan S3 di bidang epidemiologi di Prince of Songkhla University, Hat Yai, Thailand. Adapun pemaparan ini adalah dalam rangka unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran yang merupakan salah satu persyaratan mengikuti program sertifikasi dosen tahun 2023. Perkenankan, pada kesempatan ini saya akan memaparkan satu mata kuliah yang pernah saya ampu, yaitu epidemiologi penyakit menular pada program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas. Mata kuliah yang saya ampu ini sangat relevan dengan kualifikasi akademik yang saya miliki, yaitu ilmu kesehatan masyarakat, bidang minat epidemiologi, dan bidang kepakaran penyakit menular. Mata kuliah epidemiologi penyakit menular dengan kode SEP 109 merupakan mata kuliah wajib program studi yang dapat diambil oleh mahasiswa pada semester 3 dengan bobot mata kuliah 2 SKS. RPS mata kuliah epidemiologi penyakit menular dikembangkan oleh Bapak Yevi Masnarifan SKM MKS sebagai penanggung jawab mata kuliah, dan tim teaching lainnya seperti Ibu Mega Utami Basra SKM MKM, LC Novnariza SKM MKM, dan saya sendiri tentunya Ratno Widoyo. RPS ini sudah mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas. Di dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya akan menggunakan pendekatan DIA yang merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery akan dijelaskan mengenai apa yang dibawakan dalam materi perkuliahan yang saya ampu. Interaction akan menjelaskan bagaimana saya menjalin interaksi dalam proses belajar mengajar dengan peserta didik. Dan assessment akan menjelaskan bagaimana saya mengukur penilaian kinerja mahasiswa secara objektif. Mata kuliah epidemiologi penyakit menular memberikan pengetahuan dan pemahaman konsep mengenai penularan penyakit yang umumnya terjadi di masyarakat. Pembahasan dalam perkuliahan meliputi konsep epidemiologi penyakit, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, kejadian luar biasa, dan wabah. Contoh kasus penyakit nantinya juga akan dipelajari dalam mata kuliah ini, meliputi new emerging disease, re-emerging disease, negative disease, penyakit yang bersumber pada vektor, penyakit yang menular melalui hubungan seksual, penyakit yang menular melalui udara, HIV/AIDS, zoonosis, dan tuberkulosis. Kemampuan yang diharapkan dari pembelajaran mata kuliah epidemiologi penyakit menular adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep epidemiologi penyakit menular. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi jenis penyakit menular yang menimbulkan masalah kesehatan masyarakat, meliputi deskripsi penyakit, etiologi, dan alur penularan. Mahasiswa juga diharapkan mampu memahami dan menjelaskan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
yang menimbulkan masalah kesehatan masyarakat. Materi pembelajaran MK Epidemiologi Penyakit Menular meliputi pemahaman mengenai konsep epidemiologi penyakit menular melalui interaksi segitiga epidemiologi, pencegahan dan penanggulangan penyakit, wabah, new emerging disease, re-emerging disease, dan neglected disease, serta pemahaman terhadap kasus penyakit meliputi ISPA, diare, DBD, malaria, infeksi menular seksual, COVID-19, filariasis, HIV/AIDS, zoonosis, dan TB. Sistem pembelajaran yang dilakukan setelah masa pandemi COVID-19 adalah melalui tatap muka langsung, dan direncanakan tatap muka akan dilaksanakan sebanyak 16 pertemuan, di mana 2 diantaranya adalah berupa asesmen penilaian untuk ujian UTS dan UAS. Setiap pertemuan tatap muka direncanakan akan memakan waktu selama 100 menit dengan alokasi pembagian 50 menit diskusi interaktif yang akan disajikan oleh kelompok mahasiswa yang terpilih pada pertemuan tersebut. Nanti juga mahasiswa akan memimpin jalannya diskusi pada 50 menit tersebut. Alokasi waktu 50 menit lainnya akan saya handle sebagai penanggung jawab mata kuliah, di mana hal-hal yang akan saya lakukan diantaranya menyempurnakan materi perkuliahan, menyampaikan hal-hal yang dirasa perlu. Jika diperlukan atau materi perkuliahan belum lengkap dari apa yang disampaikan mahasiswa, maka saya akan menambahkannya dengan cara metode ceramah. Nah, ketika materi yang disampaikan oleh kelompok sudah lengkap, maka hal-hal yang perlu saya lakukan adalah menilai tingkat pemahaman mahasiswa dan juga memfasilitasi mahasiswa untuk menanyakan atau mempertanyakan hal-hal yang belum mereka pahami. Kelompok ini biasanya dibentuk pada awal pertemuan, di mana setiap kelompoknya akan mempersiapkan materi berupa pembuatan makalah dan pembuatan bahan presentasi berupa PowerPoint. Setiap pertemuan nantinya akan ada kelompok terpilih yang akan menyajikan hasil diskusi kelompoknya, dan selanjutnya nanti kelompok ini akan memimpin diskusi tanya jawab ataupun diskusi interaktif antar sesama mahasiswa. Interaksi ini ataupun kemampuan mahasiswa ini akan mendapat bobot penilaian tersendiri, dan nanti akan dijelaskan di bagian asesmennya. Kriteria penilaian atau asesmen yang kami lakukan adalah untuk mengukur kemampuan mahasiswa berupa keaktifan mahasiswa. Penilaian atau asesmen perkuliahan epidemiologi penyakit menular meliputi keaktifan mahasiswa. Nah, penilaian keaktifan mahasiswa ini diukur dari beberapa segi. Di antaranya kemampuan berpikir analitis dengan bobot 5%, kemampuan berargumen logis dengan bobot 5%, kerjasama dalam tim dengan bobot 10%, komunikasi lisan 5%. Kemampuan berpikir analitis, berargumen logis, dan komunikasi lisan akan diukur berdasarkan partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan, baik saat mempresentasikan tugas, bertanya, maupun menjawab pertanyaan. Setiap aktivitas mahasiswa akan dinilai. Nilai kerjasama dalam tim akan diberikan berdasarkan pertimbangan rekan
sejawat dalam kelompok mahasiswa tersebut. Nah, yang terakhir, penilaian yang akan dinilai adalah kemampuan mahasiswa dalam memahami materi perkuliahan. Nah, ini penilaiannya berupa pelaksanaan UTS dan UAS, di mana masing-masing berbobot 35%. Dan terakhir, kehadiran akan dapat bobot penilaian sebesar 5%. Proses real pembelajaran di dalam kelas secara tatap muka dan daring belum berkesempatan untuk dilakukan karena saya saat ini masih berstatus sebagai dosen dengan tugas belajar. Oleh sebab itu, perkenankan saya untuk mempraktekkan kemampuan saya dalam menyajikan materi perkuliahan dengan metode ceramah tanpa dihadiri mahasiswa dan interaksi dengan mahasiswa secara langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana kegiatan saya dalam melakukan pengajaran. Karena saat ini saya sedang tugas belajar, jadi saya tidak bisa mencontohkan interaksi dengan mahasiswa, jadi akan saya sampaikan bagaimana saya memaparkan mata kuliah yang saya ampu dengan metode ceramah. Materi perkuliahan yang akan saya sampaikan ini merupakan bagian dari mata kuliah epidemiologi penyakit menular pada pertemuan keempat sesuai dengan silabus yang telah disampaikan pada awal pertemuan. Topik pada saat ini yaitu wabah, di mana kemampuan akhir yang diharapkan dalam pertemuan ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi jenis penyakit yang menimbulkan wabah. Bahan kajian kita pada materi ini adalah meliputi pengertian jenis penyakit yang berpotensi menyebabkan wabah, penyebab wabah, upaya pencegahan dan penanggulangannya. Kita mulai dari pengertian. Sendiri menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Menkes/Per/10/tahun 2010, yaitu kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Nah, kuncinya adalah ada 3. Yang pertama, ada peningkatan kasus yang nyata di luar kelazimannya. Yang kedua, dia harus ada identifikasi waktu. Dan yang ketiga, ada daerah, area cakupannya. 3 kata kunci ini. Namun ketika kita belajar tentang wabah, sangat erat kaitannya nanti kita akan mempelajari istilah KLB. Karena titik awal terjadinya wabah ini kita sudah bisa biasanya teridentifikasi dari adanya KLB. Nah, KLB sendiri secara definisi yaitu timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang menjurus pada terjadinya wabah. Nah, ini definisinya mirip dengan kejadian wabah, namun nanti kita akan lihat apa yang membedakan. Nah, kalau tadi pada wabah itu dia terjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlahnya tidak lazim. Nah, kondisi definisi yang sama itu ada juga pada KLB. Namun di dalam KLB ini ada timbulnya atau meningkatnya kejadian. Nah, timbulnya saja
itu dapat dikriteriakan sebagai kemungkinan terjadinya KLB. Nah, nanti kita akan lihat definisi deskripsi, kita nanti akan lihat deskripsi tentang KLB dan wabah. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa KLB ini adalah awal mula deteksi yang mungkin akan berpotensi sebagai wabah nantinya. Nah, jika nanti kasus-kasus KLB tidak dapat ditangani, maka potensi wabahnya akan menjadi sangat tinggi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.